Oh, bukan ngobrol bebas gitu. Wah, bukan kayak gini kan, kayak misalnya kita ini kan santai ya. Terus. ngopi duduk depan belakang itu enggak. Kayak misalnya kita di ruangan yang agak luas, terus saya di pojok sini, dia di pojok sana gitu kan, ada jarak. Oh, jauh ya? Oh, misal ya. Misal. Kalau misalnya gini, anaknya mau nih, maksudnya ceweknya suka sama Hanif suka sama cewek, tapi orang tuanya yang kayak kurang gitu, gimana tuh? Pernah nggak ada kalau kejadian Hanif pernah dengar gitu nggak? Pernah. Jadi gimana tuh? Nggak jadi? Ya nggak jadi. Pokoknya keputusan juga orang tua berpengaruh ya? Betul, karena perempuan itu kan hak penuhnya sama ayah. Iya sih. Yang jadi wali kan nanti ayah, yang nikahkan itu kan ayah walinya kan. Jadi kalau misalnya laki-laki sama perempuannya udah sama-sama serak tapi ayahnya nggak ini, ya sudah selesai. Jadi untuk laki-laki misalnya kita juga harus pandai meyakini calon mertua, khususnya ayah ya. Harus bisa negosiasi ya paling tidak ya. Kayak saya kemarin tuh waktu pertama kali dia nerima ini, pas habis nikah dia cerita. Ya, maaf ada motor. Iklan. Nah pas dia habis nikah tuh dia cerita, katanya orang tuanya awalnya ragu gitu sama saya pas baca CV-nya. Soalnya waktu itu saya masih kuliah kerja gitu kan. Mungkin takutnya nggak bisa bagi waktu ya. Itu yang paling takutin. Alhamdulillah pas ketemu langsung, ya saya jelasin lah kan, saya berkomitmen, saya bisa bagi waktu, terutama untuk untuk istri juga gitu kan. Pokoknya gitu-gitulah. Bahasa kita kan, pandai-pandai kita kan. Pandai. Alhamdulillah waktu itu orang tuanya istri ini langsung oke gitu. Lancar ya, alhamdulillah ya. Alhamdulillah lancar. Alhamdulillah sekali lancar. Terus itu udah sampai situ, udah ketemu. Habis itu apa lagi tuh prosesnya? Nah udah pas ketemu itu dikasih waktu lagi untuk berpikir lagi. Kan itu bertemu itu ibarat tahap kedua. Sebenarnya ada tergantung orang sih. Ada yang dia cukup bertemu satu kali, ada yang dia harus 2 kali gitu. Yang penting nggak sampai berkali-kali gitu ya. Paling tidak 2 kali ya, atau 3 lah paling banyak. Paling banyak tuh ya. Itu pun kalau dirasa ada informasi yang masih kurang meyakinkan atau masih harus dia tahu gitu. Nah itu tergantung perantaranya juga sih. Jadi di sini perantara juga harus bijaksana, harus bijak gitu. Dia misalnya dia ngelihat ini cowoknya cuma modus aja nih, dia cuma pengen ngelihat terus pengen tahu cewek ini kayak mana. Cuma tahu itu langsung. Jadi perantara ini perannya juga sangat penting gitu. Karena tanggung jawabnya juga di perantara kan. Kalau misalnya kita sampai sampai misalnya chattingan di luar sepengetahuan perantara, itu perantara juga bisa jadi kecipratan dosanya gitu. Bisa jadi. Berarti nggak boleh ada kontak apapun ya sampai deal menikah, deal lamaran ya? Iya, enggak, saya bahkan pas sampai ijab kabul tuh nggak ada ngomongin apa-apa, nggak ada ngechat apa-apa. Sampai selesai ijab kabul, barulah saya ngechat dia. Wow. Jadi sebelumnya, jadi setelah proses bertemu itu, nah saya komunikasi selama ini sama perantara atau enggak sama orang tuanya langsung. Karena orang tuanya sudah oke kan, jadi udah ini juga kan, udah enak juga kan, udah ketemu juga kan, jadi komunikasinya sama orang tuanya. Misalnya ayo kita ketemuan untuk acara hitbah atau lamarannya tuh tanggal segini gitu. Nah itu jadi saya langsung setelah itu. Jadi Hanif habis ketemuan tuh berapa lama tuh? Setelah itu tahapannya langsung hitbah ya, langsung lamaran ya? Ya itulah, ada waktu berpikir dulu kan, dikasih waktu. Nah nanti waktu berpikir ini untuk kita nimbang-nimbang lagi kan. Pas kita ketemu itu kan tanya jawab kan. Masih itu ya. Tanya jawab. Terus kita dikasih waktu untuk berpikir masih oke atau enggak nih. Nah kalau misalnya masih oke, silakan dilanjutkan ke tahap hitbah, tahap lamaran.
Berarti Hanif jarak dari percakapan ke lamaran tuh berapa lama tuh? Sebulan? Apa 2 bulan? Sebulan lebih. Sebulan ya? Sedikit aja. Jadi sebulan lebih sedikit karena orang tua saya juga nggak mau lama-lama. Iya. Tujuannya taruh kan itu ya, biar nggak lama-lama ya. Jadi sebulan lebih sedikit, saya langsung sama orang tua udah oke semua. Diyakinin lagi bener-bener nggak nih sama dia, udah oke, udah bener-bener yakin. Udah orang tua langsung ini atur waktu, langsung kita komunikasi lah sama orang tua waktu itu. Nah jadi kapan kira-kira bisa lamaran, barulah lamaran gitu kan. Jadi saya waktu itu ke Batam karena istri. Oh, karena rumahnya di Batam ya. Orang tuanya di Batam. Jadi akhirnya lamaran ya. Lamaran. Akhirnya udah resepsi. Alhamdulillah Ya. sampai sekarang bahagia. Alhamdulillah. Tapi ada nggak kan misalnya tuh kalau bedanya sama orang pacaran kan, ini kan kita pandangan global aja lah ya. Di luar pandangan agama dulu nih. Misalnya kalau proses ta'aruf ini kan perkenalannya bisa dibilang singkat ya. Betul. Nah, beda sama yang pacaran. Tergantung juga sih. Kadang ada juga yang pacaran juga singkat langsung nikah. Ada yang bertahun-tahun nggak jadi. Nah, ada nggak misalnya kayak karena ta'aruf ini kan perkenalannya sebentar, masih belum tahu banyak tentang si istri atau si suami. Di pertengahan jalan pas nikah tuh baru nampak tuh sifat-sifat aslinya. Ada nggak yang kayak mohon maaf nih kalau hal buruknya lah kan, kayak nggak cocok tiba-tiba bisa, ada nggak yang gitu? Betul. Kayak dibilang banyak, saya nggak bisa bilang banyak juga ya, cuman Ada ya. ada banyak Ya ada banyak. pasangan muda yang entah dia melalui ta'aruf entah apa, pasangan muda yang dia nggak bertahan lama. Kan banyak tuh berita-berita yang seperti itu. Betul-betul. Pasangan muda, tapi kan kita nggak tahu ya entah dia caranya ta'aruf atau emang udah pacaran gitu kan, yang dia nggak rumah tangganya nggak bertahan lama. Jadi ya itu hal yang ini sih sebenarnya, karena kitanya juga sebenarnya. Kembali ke individunya ya, bukan masalah pacaran atau ta'arufnya ya. bukan Balik masalah lagi ya ke individu ya. Betul, itu mau dia ta'aruf sekalipun, kalau misalnya dia belum siap, jadi yang pertama tuh harus ini kesiapan diri kita juga. Bisa jadi kita ngerasanya pengen nikah, tapi sebenarnya kita masih belum bisa Iya. namanya. Masih belum siap mental istilahnya. Betul, siap mental itu yang Iya. penting. Pengen nikah karena kawan-kawan udah pada nikah. Oh, Aduh. terus kita jadi ngerasa minder gitu kan. Iya betul. Padahal kita memang belum siap sebenarnya nih untuk menghadapi misalnya istri, misalnya kita kan nggak tahu ya istri itu baik buruknya dalam kesehariannya gimana gitu kan kalau misalnya ta'aruf sekalipun itu nggak sedetail itu. Nah, tapi itu tergantung kesiapan dari kita. Ya, kita harus siap konsekuensinya ke depannya apa ya. Siap nggak kita untuk menghadapi Karena proses perkenalan singkat ya, bisa dibilang singkat. Jadi begitu. itu. Jadi ya saya sama istri sampai sekarang juga masih saling mengenal gitu. Iya. Alhamdulillah lancar-lancar aja ya. Tipsnya nih, tips untuk pasangan biar awet gimana sih? Awet apa nih? Awet langgeng lah, khususnya yang udah menikah sih. Yang menikah ya. Kalau yang udah menikah ya sering ini aja harus bisa saling memahami lah. Saling memahami, terus betul-betul seorang istri itu betul-betul harus dipahami dia seperti apa. Misalnya memang ada kebiasaan yang mungkin di mata kita itu buruk gitu, tapi mungkin itu emang kita ingetin pertamanya gitu kan, ingetin, tapi kalau lama kelamaan dia masih mungkin sangat sulit gitu bagi dia untuk menghilangkan sifat itu. Nah, Dia lalu harus kemudian berdamai dengan kita harus berdamai dengan kekurangannya dia. betul. Nah, jadi jangan sampai kita kan kadang kalau kita pacaran misalnya sama dia karena belum ada ikatan kan putus aja lah karena kan dia masih itu. Nah, kan seperti itu. Kalau Kalau nikah udah nikah, beda, nggak semudah itu. Tidak semudah itu. Ya. Meskipun emang banyak orang yang memilih untuk cerai gitu kan. Tapi ya kalau bisa jangan sampai seperti itu, makanya dari awal kita harus yang benar-benar siap semuanya gitu. Mental, materi, Betul. semua ya, iman ya. Betul. Jadi gitu teman-teman tipsnya ya. Terus bagi kawan-kawan mungkin ya
udah dipaparkan panjang lebar tadi sama Hanif tentang ta'aruf ya. Jadi kembali ke kawan-kawan lah yang mau pacaran ya silakan ya. Ya. Jangan baca. Oh jangan pacaran. Ya. Kalau ya terserah. Pokoknya kalian yang ambil konsekuensinya lah. Yang mau ta'aruf ya silakan ta'aruf. Yang mau pacaran ya silakan pacaran. Konsekuensinya masing-masing ada. Nah kalau tadi yang bingung tentang ta'aruf nih tadi udah dijelaskan panjang lebar ya sama Hanif. Kalau pacaran ya banyak di sinetron udah dilihat, udah banyak tuh tutorialnya. Tutorial lagi. Udah tutorial lagi ya. Lebih pandai kalian lah. Iya. Pandai kita. Oke, itulah seputar tentang ini ya. Ini sekedar informasi, mungkin biar kawan-kawan tuh yang sebelumnya nggak tahu, oh rupanya kayak gini tuh gitu ya. Ada pandangan. Jadi kembali lagi kawan-kawan, silakan mau ngambil langkah yang mana. Oke, mungkin sekian dulu untuk ini ya. Obrolan santai kita kali ini ya. Nanti kalau ada bahasan lagi yang kita bahas lagi selanjutnya. Sampai jumpa. Dadah. Dah.